Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Khairunisa dengan NIM 23810900012. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3A, dosen pengampu Ibu Nurmalasari MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik dan pengelompokan peserta didik dan problematika. Yang dilatar belakangi yaitu peserta didik adalah individu yang terlibat dalam proses pendidikan dan mereka memiliki karakteristik yang beragam. Karakteristik ini mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan emosional yang mempengaruhi cara mereka belajar. Setiap siswa membawa latar belakang yang berbeda termasuk etnik, kultural, status sosial, minat, dan gaya belajar. Memahami karakteristik ini sangat penting bagi pendidik untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Di sini saya merumuskan 3 rumusan masalah. Yang pertama ada urgensi dan wacana pengelompokan peserta didik. Yang kedua, jenis-jenis pengelompokan peserta didik. Dan yang terakhir, membedakan pengelompokan dan penjurusan peserta didik. Tujuan penulisan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, untuk mengetahui urgensi dan wacana pengelompokan peserta didik. Yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis pengelompokan peserta didik. Yang ketiga, untuk membedakan pengelompokan dan penjurusan peserta didik. Yang pertama ada urgensi dan wacana pengelompokan peserta didik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah individu yang mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Pengelompokan peserta didik bertujuan untuk mendukung proses belajar mengajar, bukan untuk membedakan berdasarkan kemampuan, melainkan untuk membantu optimalisasi potensi mereka. Umar Hamalik menyebut peserta didik sebagai komponen yang berproses dalam pendidikan agar menjadi manusia berkualitas, sedangkan Desmita menekankan pentingnya bimbingan dalam perkembangan fisik dan psikis peserta didik. Selanjutnya ada jenis-jenis pengelompokan peserta didik. Pengelompokan peserta didik merupakan strategi penting dalam pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Berikut adalah beberapa jenis pengelompokan peserta didik yang umum digunakan. Yang pertama, berdasarkan kemampuan. Yang kedua, berdasarkan minat dan bakat. Yang ketiga, berdasarkan kebutuhan khusus. Yang keempat, berdasarkan sosial. Yang kelima, berdasarkan aktivitas. Yang keenam, pengelompokan kelas utuh. Yang terakhir yaitu kombinasi pengelompokan. Selanjutnya, materi terakhir yaitu membedakan pengelompokan dan penjurusan. Yang pertama, pengelompokan peserta didik. Pengelompokan peserta didik adalah suatu proses pembagian siswa ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu. Selanjutnya ada penjurusan peserta didik, yaitu adalah proses pemilihan bidang studi atau program studi yang akan diambil oleh siswa setelah menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah. Penjurusan biasanya dilakukan berdasarkan minat, bakat, hasil belajar siswa. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang saya paparkan kali ini yaitu pengelompokan peserta didik bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan menyesuaikan layanan pendidikan berdasarkan karakteristik siswa seperti kemampuan, minat, dan bakat. Pengelompokan ini tidak dimaksudkan untuk membedakan secara diskriminatif, melainkan untuk membantu peserta didik mengembangkan potensinya secara optimal. Terdapat berbagai jenis pengelompokan, termasuk berdasarkan kemampuan, minat, kebutuhan khusus, dan sosial, yang mengandung terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Sementara itu, penjurusan difokuskan pada pemilihan bidang studi yang sesuai dengan minat dan bakat siswa, bertujuan untuk persiapan karir dan prestasi di masa depan. Cukup sekian pemaparan materi dari saya.
Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.